Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman grade 3, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama Miss Yani. Hari ini kita akan belajar bab 10 kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Yuk berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahman amin ya robbal alamin. Teman-teman disimak baik-baik ya penjelasan dari Miss Yani. Yang pertama, Miss Yani akan menjelaskan tentang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lahir di Mekah tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Tanggal tersebut bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Setahun sebelum Nabi Muhammad lahir, Abraha menyerbu Ka'bah. Abraha menggunakan pasukan gajah. Maka tahun kelahiran Nabi Muhammad disebut tahun gajah. Abraha pada saat itu gagal menghancurkan Ka'bah. Allah mengirimkan burung ababil untuk menghadang pasukan gajah. Nah, selanjutnya ayah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Abdullah. Ibunya bernama Siti Aminah. Ayah Nabi Muhammad meninggal dunia ketika dalam perjalanan dagang. Ketika dilahirkan, Nabi Muhammad sudah menjadi yatim. Kakek Nabi Muhammad bernama Abdul Muthalib. Ketika Nabi Muhammad lahir, kakeknya menggendong Nabi Muhammad mengelilingi Ka'bah. Kakeknya berdoa agar cucunya menjadi anak yang soleh. Nah, teman-teman, itulah cerita tentang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, Miss Yani akan menceritakan masa kanak-kanak hingga dewasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bayi, Nabi Muhammad tidak disusui ibunya. Nabi Muhammad disusui Halimah Sa'idah. Nabi Muhammad disusui Halimah hingga usia 5 tahun. Selama mengasuh Nabi Muhammad, Halimah mendapat rezeki yang berlimpah. Ketika usia 6 tahun, Nabi Muhammad diajak ibunya berziarah ke makam ayahnya. Dalam perjalanan ziarah, ibunya meninggal di Abwa. Dalam usia 6 tahun, Nabi Muhammad menjadi yatim piatu. Setelah ibunya meninggal, Nabi Muhammad diasuh oleh Abdul Muthalib. Nabi Muhammad mendapat kasih sayang penuh dari kakeknya. Ketika Nabi Muhammad berusia 9 tahun, Abdul Muthalib meninggal dunia. Kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib bekerja sebagai pedagang.
Nabi Muhammad diajari mengembala kambing dan berdagang. Abu Tholib juga mendidik akhlak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sangat disayang pamannya. Hal ini karena Nabi Muhammad rajin, giat, tekun, jujur, dan ulet. Karena kejujurannya, Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin. Al-Amin artinya dapat dipercaya. Kemudian, ketika usia 12 tahun, Nabi Muhammad diajak berdagang oleh Abu Tholib. Ketika melakukan perdagangan ke Syam, Nabi Muhammad bertemu dengan Bukhairah. Ia seorang pendeta Nasrani. Ia mengetahui ciri-ciri kerasulan pada Nabi Muhammad. Ia berpesan agar Abu Tholib menjaganya. Nah, setelah itu, seorang saudagar bernama Siti Khadijah tertarik pada kejujuran Nabi Muhammad. Akhirnya, Nabi Muhammad dan Siti Khadijah menikah. Ketika menikah, Nabi Muhammad berumur 25 tahun. Khadijah berumur 40 tahun. Mereka hidup bahagia. Nah, teman-teman, itulah cerita masa kanak-kanak hingga dewasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkenal di kalangan pedagang. Hal itu dikarenakan Nabi Muhammad berakhlak terpuji. Nah, teman-teman, di sini ada sifat-sifat terpuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu ada sidik. Sidik artinya jujur. Kemudian yang kedua ada amanah. Amanah artinya yaitu dapat dipercaya. Yang ketiga yaitu ada fatonah. Fatonah artinya yaitu cerdas. Dan yang terakhir yaitu yang keempat ada tablik. Tablik artinya menyampaikan kebenaran. Nah, teman-teman, itulah sifat-sifat terpuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, dari cerita yang Misyani sudah jelaskan tadi, di sini ada perilaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang wajib kita teladani. Nah, di sini ada penjelasan meneladani perilaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad memiliki akhlak luhur. Beliau adalah orang yang dipercaya karena beliau digelari Al-Amin, yang artinya yaitu yang dapat dipercaya. Beliau juga rajin, tekun, dan giat. Berikut hikmah dan keteladanan Rasulullah. Yang pertama yaitu Allah mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan terbaik. Kemudian yang kedua yaitu Allah mencintai Nabi Muhammad karena pribadinya agung. Jika kita ingin dicintai Allah, ikutilah semua yang dicontohkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qalam ayat 4, yang artinya yaitu, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Kemudian yang ketiga yaitu Nabi Muhammad diberi
gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Dengan berkata jujur, kita sudah meneladani sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat yaitu ada Nabi Muhammad tidak bersedih ketika menjadi yatim piatu, serta Nabi Muhammad tidak putus asa. Beliau sangat tabah dan sabar dalam menghadapi musibah. Bahkan beliau giat berusaha agar hidupnya berhasil. Kemudian yang kelima yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat fatona, yang artinya yaitu cerdas, patut kita teladani dengan cara berusaha, bekerja keras, giat belajar, dan bersungguh-sungguh agar kita berhasil. Kemudian yang keenam yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat amanah, yang artinya dapat dipercaya, tidak menyalahgunakan kepercayaan orang tua, merupakan contoh sikap amanah. Kemudian yang ketujuh yaitu saling menasehati dalam kebaikan, merupakan contoh sikap meneladani sifat tabligh Rasulullah. Tabligh itu artinya menyampaikan kebenaran. Kemudian yang terakhir yaitu yang kedelapan, sesama teman harus saling menghormati dan tolong menolong. Nah teman-teman, itulah perilaku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang wajib kita teladani. Teman-teman, sekian penjelasan materi dari Misyani, yaitu kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini, jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan langsung kepada Misyani ya. Sekarang tugasnya yaitu mengerjakan soal latihan bab 10 bagian A sampai bagian C, halaman 136 sampai 137. Seperti biasa ya teman-teman, jika teman-teman sudah selesai, boleh minta tolong kepada ayah dan bunda untuk mengirimkannya kepada Misyani ya. Selamat mengerjakan teman-teman. Sekian pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.